Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita di siang hari ini, marilah bersama-sama membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Berarti masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, biar kalian makin semangat, Ibu minta kalian untuk berdiri dulu. Agak itu ya, jangan terlalu merapat. Agak ada jarak ya. Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking, biar kalian makin semangat dalam pembelajaran hari ini. Peraturannya begini ya. Jika ibu memegang kepala, kalian harus memegang selain kepala, seperti halnya telinga, kemudian pundak maupun lutut. Begitu sebaliknya, kalau ibu pegang pundak, kalian harus pegang selain pundak. Masing-masing anak memiliki kesempatan dua kali ya. Jadi kalau udah lebih dari 2 kali, jadi kalian libur. Siap? Siap. Paham ya? Paham. Nah, 1, 2, 3. Pegang lutut. Pegang telinga. Halo, yang telat nggak boleh ya. Pegang pundak. Nggak ada peraturan yang pegang ini. Situ nggak ada ya. Peraturannya hanya kepala, telinga, pundak, sama lutut. Nah, sekarang Mbak Ajeng boleh maju ke depan. Nah, sekarang Mbak Ajeng akan memimpin kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal ya? Hafal. Harusnya hafal. Posisinya siap. Kalau yang itu posisinya siap, suaranya lantang, keras, pandangan lurus ke depan. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, cukup. Silakan Di Aceng untuk duduk kembali. Anak-anak bisa duduk kembali ya. Anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran baru di minggu ini, kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Ya. Terkait dengan dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi, minggu lalu itu kita membahas bahwa sebuah negara itu tidak dapat berdiri sendiri. Sebuah negara itu membutuhkan bantuan dari negara lain. Sehingga negara itu menjalin komunikasi atau menjalin hubungan dengan negara lain. Seperti halnya Indonesia. Indonesia menjalin hubungan dengan beberapa negara, yaitu dengan melalui organisasi. Kemarin itu ada berapa organisasi yang diikuti oleh Indonesia? 3. Nah, apa saja? ASEAN, PBB, Ya. Angkatan Laut. Nah, benar sekali. Jadi ada 3 organisasi yang diikuti oleh Indonesia,
yaitu ASEAN, PBB, dan juga organisasi non-blok. Nah, Ibu kira kalian sudah paham ya terkait dengan materi minggu lalu? Ya. Ya, paham kan? Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengulas atau mempelajari materi baru di minggu ini, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Tadi kan anak-anak sudah menyanyikan lagu apa? Sampai merah putih. Kira-kira anak-anak tahu tidak makna dibalik lagu dari Sabang sampai Merauke ini? Menggambarkan Indonesia tuh memiliki beragam agama, Ya, ada istiadat, dan lain-lain. ya bagus sekali. Salah satunya benar sekali apa yang dikatakan Mbak Haning tadi, yaitu Indonesia kaya akan keragaman budaya, yaitu adat istiadat, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Kemudian kan ada 3, salah satunya yang disebutkan Mbak Haning tadi. Nah, yang 2 apa? Ayo. Kan tadi ada lirik dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu menggambarkan apa? Ya, betapa luasnya wilayah yang dimiliki oleh negara Indonesia. Seperti itu. Dan juga Indonesia memiliki kepulauan yang banyak sekali. Jadi tidak hanya 20 atau tidak hanya ratusan, bahkan Indonesia itu memiliki ribuan pulau yang tersebar di Indonesia. Seperti itu. Nah, karena adanya keragaman yang dimiliki oleh Indonesia, maka Indonesia itu memiliki pedoman, yaitu asas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, namun kebinekaan itu juga dapat dikatakan sebagai potensi dan juga dapat dikatakan sebagai ancaman ataupun tantangan. Kalian tahu kebinekaan dapat dikatakan sebagai potensi itu alasannya apa? Nah, Indonesia dikatakan sebagai potensi karena Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Jadi Indonesia itu tidak hanya memiliki kekayaan alam saja, tapi juga memiliki kekayaan budaya. Oleh karena itu, banyak sekali yang turis asing, wisatawan asing itu yang berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia. Karena mereka ingin tahu kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia seperti apa, yang tidak dimiliki oleh negaranya masing-masing. Nah, yang kedua, kebinekaan dikatakan sebagai tantangan, bahkan ancaman. Ada yang sudah tahu? Belum ya, sepertinya. Nah, keragaman yang dimiliki Indonesia itu membuat tumbuhnya perasaan kedaerahan atau sifat primordialisme. Itu sifat yang dimiliki oleh masing-masing individu tiap daerah, itu lebih sifat ke egois, mementingkan daerahnya masing-masing. Sehingga suatu saat itu pasti akan meledak jika mereka hanya mementingkan egonya diri mereka sendiri. Karena tidak berjiwa nasionalis, tidak memiliki rasa kesatuan bangsa, maka akan timbul rasa kedaerahan, yaitu primordialisme. Seperti itu. Nah, selanjutnya keragaman Indonesia itu bisa dikatakan potensi dan juga ancaman. Hal itu dikarenakan posisi silang Indonesia. Jika dilihat dari posisi silang Indonesia itu ada 2 hal. Yang pertama aspek Kewilayahan, ya, yang kedua aspek kehidupan sosial. Nah, betul sekali. Untuk aspek kewilayahan ini, Indonesia berada di tengah-tengah 2 benua, yaitu benua apa? Benua Asia dan Australia. Dan Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Ya, benar. Terus Indonesia juga dilalui oleh garis Khatulistiwa. Kemudian dilihat dari aspek kehidupan sosial. Indonesia itu terletak di tengah-tengah antara penduduk yang padat dan juga di tengah-tengah penduduk yang jarang.
Selain itu, Indonesia juga berada di tengah-tengah masyarakat yang sosialis dan juga masyarakat yang individualis. Seperti halnya yang kita rasakan, Indonesia itu juga berada di tengah-tengah masyarakat yang tipe ke barat-baratan dan juga ada ke timur-timuran. Nah, sekarang Ibu akan membahas terkait dengan berbagai ancaman dan juga strategi mengatasi ancaman tersebut. Ada 5 hal bidang. Bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima hankam. Ya. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari bidang ideologi. Kira-kira apa saja sih ancaman yang ada di bidang ideologi? Ya, seperti yang tertera di layar, ancaman di bidang ideologi itu meliputi adanya ideologi atau paham yang ada di Indonesia itu berasal dari luar. Apa saja? Yaitu ideologi komunis dan juga liberalis yang berasal dari Rusia dan Amerika Serikat. Kira-kira cara untuk mengatasi ancaman tersebut bagaimana? Yaitu dengan menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, tahan uji, dan juga bisa mengelola konflik. Pengelolaan konflik ini maksudnya kepentingan itu dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang harus berlandaskan dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang kita ambil saat ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua hal kepentingan itu harus berlandaskan dengan Bhinneka Tunggal Ika agar tidak adanya perpecahan antar suku, ras, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bidang politik. Ini ada banyak sekali ya ancamannya ya. Salah satunya yaitu intimidasi, provokasi, dan juga blokade politik. Hal ini memang merupakan ancaman non-militer yang biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang digunakan untuk menekan sebuah negara. Kemudian pengerahan dari massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini. Seperti yang biasanya sering sekali kita dengar, kalian tahu separatisme? Separatisme itu gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara. Kalian pasti pernah dengar kan kasus dari Papua New Guinea, kemudian Timor Leste yang sudah keluar dari negara Indonesia. Awalnya kan dulu kan bukan Timor Leste, tapi kan Timur. Tapi karena sudah keluar dari Indonesia dan mendirikan sebuah negara, makanya dia menyebutkan dengan sebuah negara Timor Leste. Nah, untuk strategi mengatasi ancaman dari bidang politik, yang pertama kita lakukan yaitu mengadakan reformasi terhadap lembaga-lembaga negara, yaitu dengan menjalankan peran fungsi tugas pokoknya sesuai dengan lembaga tersebut secara baik dan benar. Selanjutnya yang kedua yaitu memperkuat kepercayaan rakyat, yaitu dengan menciptakan lembaga yang bersih dan berwibawa. Jadi jangan jadi lembaga yang pejabatnya hanya bisa korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Itu hal yang tidak baik. Yang ketiga yaitu menegakkan supremasi hukum. Jadi hukum itu harus seadil-adilnya. Yang keempat yaitu dengan memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Paham ya sampai sini? Paham. Selanjutnya di bidang ekonomi. Ancamannya salah satunya yaitu globalisasi perekonomian yang menyebabkan timbulnya pasar bebas yang ada di negara Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia banyak sekali dibanjiri oleh produk-produk luar negeri. Seperti halnya contohnya apa? Gadget yang kamu gunakan itu berasal dari Korea. Nah, Korea, Cina,
sekali kan dari produk-produk dari luar negeri. Nah, akibat darinya pasar bebas, akhirnya timbul sebuah masalah, yaitu kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan pasar yang bebas, yang tidak terkendali. Makanya timbul kesenjangan sosial. Nah, langkah atau strategi untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, kita harus memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, pertanian dijadikan sebagai prioritas utama. Karena apa? Indonesia kan merupakan negara yang agraris, sehingga mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, perekonomian harus berprioritas pada petani, seperti itu, biar masyarakatnya itu sejahtera. Dan yang ketiga, industri-industri harusnya memakai bahan baku dari dalam negeri, jangan mengambil barang dari luar negeri, karena akan merugikan bagi negara Indonesia sendiri jika mengambil barangnya dari luar negeri. Karena kan kita sudah tahu SDA kita cukup banyak dan juga melimpah, kenapa harus mengambil barang dari luar negeri? Dan yang keempat, yaitu perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat itu akan hidup dengan aman, damai, nyaman. Selanjutnya, di bidang sosial budaya. Nah, di bidang sosial budaya ini ancamannya seperti halnya yang sering kali kita lakukan, yaitu gaya hidup konsumtif. Ya Pak ya? Kalian selalu ingin membeli sesuatu tanpa memikirkan itu hal kebutuhan atau hanya keinginan saja, ya kan? Nah, terus yang kedua, hedonisme. Tahu hedonisme? Glamor. Jadi kita pengen hidup mewah, tapi tidak bisa memikirkan kemampuan yang dimiliki kita. Terus itu sikap individualisme, westernisasi. Westernisasi itu kayak gaya kebarat-baratan, sok-sokan ngomong Inggris gitulah. Padahal cuma ngomong bahasa Indonesia, tapi sok-sokan pakai gaya bahasa Inggris. Maksudnya logatnya loh ya. Tapi kalau kalian memakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa buat belajar gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia dibicarakan dengan memakai logat bahasa Inggris itu juga tidak baik, seperti itu. Kemudian lunturnya sikap gotong royong, kepedulian semakin menurun, ya Pak ya. Ya. Jadi rasa egoisme tinggi sekali pada saat ini. Nah, strategi untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya ini yaitu dengan memelihara keseimbangan yang fundamental. Artinya, yaitu dengan memelihara keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia dengan masyarakat dan manusia dengan Tuhan. Nah, kesadaran juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi ancaman ini, yaitu kesadaran untuk menunjukkan sikap yang peduli terhadap sesama, sikap yang sosialis, sikap yang mau gotong royong, membantu sesama, dan lain sebagainya. Karena itu harus dimulai dengan diri sendiri. Tidak hanya teori saja, tapi juga perlu prakteknya. Dan yang terakhir yaitu bidang HANKAM, yaitu pertahanan keamanan. Ancamannya ini lebih ke militer ya, yaitu seperti pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, kemudian pelanggaran wilayah, terorisme, seperti itu. Pokoknya ancaman ini berkaitan dengan militer. Nah, oleh sebab itu, strategi untuk mengatasi ancamannya dengan tahu Indonesia menganut apa? Sistem rata, ya. Sistem pertahanan, keamanan, dan rakyat semesta. Itu merupakan berbagai bentuk upaya, segala bentuk upaya untuk melindungi kesatuan dan kesatuan bangsa
melindungi berbagai ancaman yang ada di luar, untuk melindungi rakyat, melindungi wilayah, negara, dan lain sebagainya. Kira-kira kalian tahu komponen apa saja yang terdapat dalam SIS Hankam Prapta ini? Komponen militer dan Ya, militer. ya. Nah, kalau komponen militer itu ada dua. TNI dan Polri. Ya, benar sekali Mbak Ica. TNI itu membahas bagian pertahanan. Kalau Polri itu keamanan. Kemudian tidak hanya TNI dan Polri saja, kita sebagai rakyat Indonesia juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak sebelum masuk ke tahap berikutnya. Tidak. Yakin tidak ada pertanyaan? Tadi bidangnya 5. Ya, tadi bidangnya 5. Apa saja tadi? Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, alam. Ya. Apalagi yang ingin ditanyakan? Tadi kan Mbak Ani tanya. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak apa. Sebelum nanti Ibu akan ngasih kalian kuis. Sudah ya? Nah, ya sudah. Ibu rasa kalian sudah paham. Jadi kalian siap untuk Ibu ajak kuis. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah mendengarkan materi yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk kuis, yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran crossword puzzle. Apa itu? Ya, seperti yang biasanya kalian kerjain buat ngisi waktu gabut, luang, yaitu teka-teki silang. Ibu jelaskan ya teknik permainannya. Jadi, Ibu memiliki ini lembar soal dan ini lembar jawab. Masing-masing individu mengerjakannya. Jadi, Ibu di sini tidak akan memberikan waktu kepada kalian. Tetapi, siapa yang paling tercepat dan juga tepat menjawabnya, Ibu akan memberikan poin tambahan. Dan di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan kasih kalian reward. Paham? Paham ya? Jadi, setelah mengerjakan, kalian sudah selesai, langsung angkat tangannya, bilang ke Ibu, langsung tempelkan sesuai dengan tempat kalian masing-masing. Paham ya? Sekarang Ibu akan membagikan. Nah, anak-anak dikerjakan secara individu ya. Nanti yang udah selesai langsung ditempel ke depan. Gimana anak-anak? Udah selesai semua? Udah semua? Sudah. Ya sudah, langsung angkat tangan. Oh, Mbak Ica, ya langsung aja ya ditempel ya, sesuai dengan tempatnya Mbak Ica di sini. Yang kedua, ya langsung aja ditempel. Anak-anak, kan kalian sudah mengerjakan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Ya. Urut dari Mbak Ajeng membacakan soal nomor 1, 2 mendatar sekaligus dengan jawabannya ya. 1. Menegakkan supremasi hukum merupakan strategi mengatasi ancaman di bidang politik. 2. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ya, betul sekali. Indonesia dari aspek kewilayahan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kalian. Nah, berdasarkan hasil rekapan Ibu, kalian betul semua. Shirley benar, Hani benar, Ica benar, Nur benar, Rahajeng benar.
Jadi kalian berarti berhasil untuk memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, tadi kan di awal Ibu sudah menjanjikan kepada kalian untuk memberikan reward ya. Tetapi karena kalian benar semua, maka Ibu akan kasih ini. Terus nanti ini juga dibagi ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Makna lagu ya. Apa aja tadi maknanya? Indonesia menggambarkan budaya, Ya. suku dan agama dan lain-lainnya. Ya, selanjutnya Indonesia memiliki wilayah yang sangat Luas. ya, dari Sabang sampai Merauke. Baik. Kemudian Indonesia dikatakan sebagai potensi karena apa? Memiliki kekayaan alam maupun budaya yang melimpah. Ya, betul sekali. Kemudian kita tadi mempelajari 5 bidang terkait dengan ancaman maupun strategi cara mengatasi ancaman tersebut. Nah, 5 bidang itu tadi apa saja? Politik, ekonomi, sosial budaya, harga atau pertahanan keamanan. Nah, Ibu kira kalian paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu rasa sudah cukup ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di rumah juga dibaca-baca lagi, dikaji-kaji lagi. Jika ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Sampai jumpa bertemu di minggu depan. Ibu rasa cukup ya kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah bersama-sama membaca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa full ya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.